Dulu, ada masa di mana kita semua pernah menjadi karyawan biasa yang selalu mengecek saldo rekening dengan perasaan campur aduk setiap akhir bulan. Gaji yang masuk di awal bulan terasa besar, tapi beberapa minggu kemudian, saldo kita tinggal sedikit. Anehnya, beberapa tahun kemudian, orang yang sama berhasil memiliki dana darurat sebesar 50 juta rupiah. Ini bukan karena keberuntungan atau warisan, melainkan hasil dari cara baru dalam mengelola uang. Bagi banyak orang, hidup terasa baik-baik saja selama gaji masih masuk, tapi satu kabar buruk bisa langsung mengubah semuanya. Orang tua sakit, motor rusak, atau kantor tiba-tiba mengurangi karyawan. Masalahnya bukan hanya kejadian itu datang mendadak, tapi juga karena tidak ada uang penyangga, sehingga masalah kecil bisa berubah menjadi krisis besar. Sekarang, coba jawab dengan jujur, jika besok penghasilan berhenti, berapa lama hidup masih bisa berjalan tanpa pinjam uang dari teman, tanpa menggunakan kartu kredit, tanpa mengambil pinjaman, dan tanpa menjual barang penting? 1 minggu, 1 bulan, atau bahkan hanya beberapa hari? Pertanyaan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka mata bahwa rasa aman finansial tidak muncul dari gaji, melainkan dari persiapan. Dimas, seorang karyawan biasa, memiliki gaji yang cukup, tapi tidak pernah terasa longgar. Ia memiliki biaya kos, makan, transportasi, kiriman keluarga, cicilan kecil, dan sesekali keinginan untuk menikmati hidup. Hidupnya sangat dekat dengan banyak orang Indonesia yang bekerja keras tapi tetap merasa uang selalu habis. Titik baliknya datang ketika satu kebutuhan mendadak membuat seluruh rencana bulan itu berantakan. Saat itu, Dimas sadar bahwa selama ini ia tidak benar-benar aman, hanya sedang beruntung karena belum dihantam masalah besar. Dari saat itu, ia mulai memahami bahwa hidup tanpa dana darurat seperti naik kendaraan tanpa rem. Selama jalan mulus, terasa biasa saja, tapi begitu turunan curam datang, panik langsung mengambil alih. Di sini, kita akan membedah perjalanan Dimas dari saldo yang sering menipis menjadi dana darurat 50 juta rupiah. Kita akan lihat bagaimana ia menutup kebocoran uang, mengatur prioritas, memisahkan rekening, menahan gaya hidup, dan memilih tempat yang tepat untuk menyimpan uang aman. Tidak ada janji cepat kaya di sini, yang ada adalah langkah nyata yang bisa ditiru secara bertahap. Karena sebelum bicara saham, kripto, forex, atau bisnis, seseorang harus punya fondasi. Dana darurat bukan membuat kita langsung kaya, tapi membuat kita tidak mudah hancur saat hidup memberikan pukulan. Ini bukan cerita tentang menjadi sultan dalam semalam, tapi tentang keluar dari mode panik dan mulai membangun kekayaan dengan kepala dingin. Banyak karyawan sebenarnya bukan tidak mau menabung. Mereka bekerja keras, berangkat pagi, pulang malam, tapi uang sudah habis sebelum sempat diberi arah. Gaji masuk, lalu langsung berpindah kecil-kecilan, makan, transportasi, kiriman keluarga, tagihan, dan sedikit hiburan agar hidup tidak terasa terlalu berat. Masalahnya, tanpa sistem, gaji hanya menjadi tamu lewat. Dimas dulu hidup dengan pola yang sama. Selama bulan ini masih bisa makan, bayar kos, dan tidak ditagih orang, ia merasa kondisi aman. Padahal, itu bukan aman, itu hanya bertahan. Banyak orang terjebak di mode ini karena sejak kecil tidak pernah benar-benar diajari cara mengatur uang yang baik. Masalah lain muncul ketika batas antara kebutuhan dan keinginan mulai kabur. Kopi harian terasa kecil, pesan makanan terasa wajar, langganan aplikasi terasa murah, check-out barang diskon terasa sayang jika dilewatkan. Satu transaksi memang tidak merusak hidup, tapi ketika semuanya berkumpul dalam sebulan, uang yang seharusnya menjadi dana darurat pelan-pelan hilang tanpa terasa. Yang lebih berbahaya, banyak orang ingin langsung masuk investasi sebelum punya pelindung. Mereka membeli saham, mencoba kripto, ikut sinyal trading, atau masuk forex karena ingin uang cepat bertumbuh. Padahal, jika uang yang dipakai adalah uang hidup, setiap pasar turun akan terasa seperti bencana. Investasi yang harusnya rasional berubah menjadi keputusan panik. Tekanan sosial juga membuat hidup sederhana terasa sulit. Ada rasa tidak enak menolak ajakan teman, malu memakai barang lama, atau takut dianggap tidak berkembang karena belum bisa liburan dan membeli gadget baru. Dimas juga pernah merasakan itu. Ia ingin terlihat baik-baik saja di depan orang lain, sementara kondisi rekeningnya sendiri justru sedang tidak baik. Lalu, datang jebakan yang terlihat seperti solusi, yaitu pinjaman dan pinjol. Banyak orang mengira limit pinjaman adalah penyelamat saat darurat, padahal itu hanya menunda sakit dengan biaya yang lebih mahal. Dana darurat sejati bukan uang dari aplikasi, bukan utang berbunga, dan bukan bantuan yang belum tentu datang. Dana darurat adalah uang sendiri yang bisa dipakai tanpa menambah beban. Di titik ini,
Dimas mulai sadar bahwa masalahnya bukan semata gaji yang kurang besar. Masalah utamanya adalah tidak ada sistem yang menjaga uang sebelum habis. Niat menabung saja tidak cukup jika semua uang bercampur dalam satu rekening. Ia perlu mengangkat target, rekening terpisah, aturan saat gajian, dan keberanian untuk mengubah cara hidup sebelum krisis memaksa dirinya berubah. Perubahan Dimas tidak dimulai dari seminar mahal atau buku keuangan yang tebal. Semuanya bermula dari kejadian yang terlihat sederhana, yaitu kebutuhan mendadak di waktu yang sangat tidak tepat. Di bulan yang sama, tagihan kos naik, kebutuhan rumah bertambah, dan saldo rekening sudah terlalu tipis. Untuk pertama kalinya, ia merasa gaji bulanan tidak cukup menjadi tameng saat hidup memberikan kejutan. Ia membuat Dimas terpukul, bukan hanya biaya servis motor, tapi rasa tidak berdaya ketika harus mencari uang tambahan dalam waktu singkat. Ia sempat meminjam ke teman, menunda beberapa pembayaran, lalu memakai kartu kredit untuk menutup kebutuhan harian. Di luar, ia terlihat tenang, tapi di dalam kepalanya muncul rasa malu, cemas, dan lelah karena uang selalu kalah cepat dari masalah. Malam itu, saat melihat sisa saldo yang hampir habis, satu pertanyaan terus berputar di pikirannya. Jika masalah sekecil ini saja membuat hidup berantakan, apa yang terjadi jika orang tua sakit, kontrak kerja berhenti, atau perusahaan melakukan pemutusan karyawan? Dari sana, ia sadar bahwa hidup tanpa dana darurat seperti naik kendaraan tanpa rem. Sebelumnya, Dimas mengira menabung berarti menyimpan sisa uang di akhir bulan. Masalahnya, akhir bulan hampir selalu datang tanpa sisa. Selama uang belum diberi arah sejak awal, ia akan habis menuruti keinginan yang muncul satu persatu. Dari sini, ia mulai mengubah cara pandang. Menabung dan memiliki dana darurat bukan pilihan terakhir, tapi kewajiban pertama setelah gaji masuk. Langkah awalnya tidak dramatis. Ia hanya mencatat semua pengeluaran selama 30 hari. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, bukan untuk hidup pelit secara ekstrim, tapi untuk melihat fakta. Setiap transaksi kecil ia tulis, mulai dari makan siang, pesan makanan, kopi, bensin, parkir, sampai biaya aplikasi. Untuk pertama kalinya, uang yang dulu terasa hilang begitu saja mulai terlihat jelas. Dari catatan itu, Dimas menemukan 3 lubang besar. Pertama, belanja impulsif karena diskon dan rasa bosan. Kedua, cicilan konsumtif yang terlihat kecil tapi terus mengikat gaji. Ketiga, gaya hidup sosial yang sering dipaksakan agar terlihat mampu. Ia sadar bahwa bukan semua pengeluaran salah, tapi banyak keputusan dibuat secara pasaran hanya karena ikut suasana dan takut tertinggal. Sejak titik itu, hubungan Dimas dengan uang mulai berubah. Gaji tidak lagi dilihat sebagai tiket untuk menghabiskan bulan, tapi sebagai alat untuk membeli rasa aman, waktu bernapas, dan pilihan hidup yang lebih luas. Ia belum kaya, belum punya portofolio besar, tapi untuk pertama kalinya ia punya arah. Dari kesadaran inilah, perjalanan menuju dana darurat 50 juta benar-benar dimulai. Setelah sadar hidupnya rapuh, Dimas menetapkan target 50 juta rupiah, bukan karena angka itu terdengar keren, tapi karena itu adalah jumlah yang ia butuhkan untuk merasa aman. Ia mulai dari hal paling dasar, menghitung biaya hidup wajib setiap bulan. Ada kos, makan, transportasi, listrik, pulsa, kiriman keluarga, BPJS, cicilan kecil, dan kebutuhan harian. Dari angka-angka itu, target dana darurat mulai masuk akal. Dimas selalu belajar bahwa dana darurat idealnya bukan angka asal sebut. Untuk orang yang masih lajang, minimal bisa menutup 3-6 bulan biaya hidup. Untuk yang sudah punya pasangan, anak, atau tanggungan keluarga, jumlahnya bisa lebih besar. Semakin banyak risiko yang ditanggung, semakin tebal bantalan uang yang perlu disiapkan. Setelah dihitung, biaya hidup Dimas berada di kisaran 8 juta rupiah per bulan. Maka target 50 juta berarti sekitar 6 bulan pasokan finansial. Angka itu bukan simbol kaya, bukan bahan pamer, dan bukan bukti sudah sukses. Bagi Dimas, 50 juta rupiah berarti waktu untuk berpikir jernih jika pekerjaan terganggu atau keluarga butuh bantuan mendadak. Dari sini, Dimas membuat aturan penting untuk dirinya sendiri. Sebelum mengejar cuan saham, kripto, forex, atau bisnis sampingan, ia harus menyelesaikan fondasi dan dana darurat dulu. Bukan berarti investasi itu buruk, tapi urutannya harus benar. Uang aman dipakai untuk bertahan, uang investasi dipakai untuk bertumbuh, dan uang spekulasi tidak boleh mengancam hidup. Agar target besar tidak terasa menekan, Dimas memecah 50 juta menjadi tangga kecil. Target pertama bukan 50 juta, tapi 1 juta. Setelah itu,
naik menjadi 5 juta, 10 juta, 25 juta, lalu mendekati angka penuh. Setiap tahap memberi rasa percaya diri bahwa perubahan finansial tidak harus dimulai dari langkah besar. Di awal, Dimas mampu menabung sekitar 10% dari gaji. Setelah ia menutup beberapa kebocoran, angka itu naik perlahan menjadi 20% bahkan lebih saat ada bulan yang ringan.